عمر بن أحمد بارج وأصولهم وفروعهم أن نضع درجات في الجنة وإذا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار علومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat semuanya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, wabil khusus Al-Ustadz Usman Al-Bantani, saudara saya Ahmad Fauzi, Ustadz Nasih, Ustadz Baghdad, dan yang lainnya, hadirin hadirat semuanya, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di sini dalam majelis rutinan kita. Sama-sama kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Kita lanjutkan halaman 28. Pasal yang ke-11. Al-ittihadu yurisul quwwah. Artinya persatuan itu menyebabkan kekuatan. Kebersamaan itu menyebabkan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhka anna rajula lahu auladun walamma qaruba huduru ajalihi da'ahum wa a'ta kulla wahidin minhum husmatan minar rimah. Jadi diceritakan anna rajulan lahu auladun, bahwasannya ada seorang laki-laki ini memiliki anak-anak. Artinya lebih dari 3, ya mungkin 3. Mempunyai anak 3 orang, kita anggap 3 orang. Walamma qaruba huduru ajalihi da'ahum, manakala telah mendekati ajal oleh laki-laki tadi, ketika itu seorang laki-laki tadi itu hampir mau mati, mau meninggal, mendekat ajalnya. Kemudian da'ahum, maka si laki-laki tadi ini memanggil anak-anaknya, dipanggilnya semua anaknya. Wa a'ta kulla wahidin minhum husmatan minar rimah, dan laki-laki tadi memberikan tiap-tiap salah satu dari mereka husmah, artinya tongkat minar rimah yang diikat sangat kencang. Jadi
si laki-laki tadi memberikan salah satu daripada anak-anaknya itu satu tongkat yang diikat pakai tali yang kuat. Wa amarahu bikasriha, dan ia memerintahkan anaknya untuk mematahkan tongkat itu. Disuruhnya untuk mematahkan tongkat itu. Fahawala kasroha bikulli quwwatih. Maka si anak tadi berusaha untuk mematahkan tongkat itu dengan segala kekuatannya. Falam yastati', tapi si anak tadi tidak mampu untuk mematahkan tongkat itu tadi. Karena kan diikat sangat kencang dengan tali. Jadi tidak bisa dipatahkan. Fahallar rajulul huzmata, maka melepas oleh laki-laki tadi, oleh bapaknya tadi akan tali yang diikat, akan talinya dilepas talinya. Wa a'ta kulla wahidin rumhan, dan ia memberikan, bapaknya tadi, si laki-laki tadi memberikan tiap salah satu dari anaknya itu sebatang kayu. Yang sebatang kayunya tanpa pakai tali, tanpa pakai apa-apa, tanpa diikat apa-apa. Fakasarohu bisuhulatin, maka si anak tadi mematahkan kayu tadi bisuhulah, dengan sangat mudah. Faqala lahum, berkata bapaknya terhadap anak-anaknya, masaluhum kama salihadhil husmah. Wahai anak-anakku, perumpamaan kalian seperti tongkat yang diikat sangat kuat tadi. Ini tahattum wajtama'tum, jika kalian bersatu, wajtama'tum, jika kalian bersama-sama, jika kalian saling rukun, lam yakdir aduwukum an yaglibakum, niscaya tidak mampu musuh-musuh kalian untuk mengalahkan kalian kalau kalian bersatu. Jadi kan tadi tongkat tadi diikat sangat kuat, anaknya tidak bisa melepas karena sangat kuat. Ketika dilepas, sangat mudah mematahkan tongkat tadi. Nah begitu juga ini kata nasihat bapaknya tadi. Jika kalian bersatu, jika kalian bersama-sama, maka niscaya tidak akan mampu musuh-musuh kalian untuk mengalahkan kalian. Wa in ikhtalaftum wa tafarraqtum, jikalau kalian berselisih, jikalau kalian bercerai, jikalau kalian berpisah, sahula ala aduwikum ayyahzimakum, maka mudah atas musuh kalian untuk mengalahkan kalian. Mislah hadhir rimah al-mufakkakah, seperti sebatang kayu tadi yang dilepas ikatannya tadi. Allati qadartum an taksiruha, yang mana mampu kalian untuk mematahkannya, bila ta'ab, dengan tanpa susah payah, wala masyaqqah, tanpa kesulitan. Jadi sesama saudara kita harus saling gotong royong, bersatu. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai ada pertengkaran. Summa ansyadza qailan, sebagaimana di dalam syair, kunu jami'an ya baniya idza tara, jadikanlah kalian wahai anak-anakku bersama, artinya jadikanlah kalian wahai anakku bersatu, bersama-sama. Iza taro khatbun, seperti halnya sebatang kayu yang diikat tadi. Wala tatafarraqu ahada, dan jangan bercerai, jangan berpisah salah satu daripada kalian. Tak berrimah, sebagaimana tongkat kayu tadi yang tanpa diikat apa-apa tadi. Idza jitama'na takassura, ketika disatukan, diikat yang kencang, maka akan kuat. Wa idza iftaraqna takassarat afrada, apabila bercerai-berai
ikatannya dilepas, takassarat afrada, maka akan mudah untuk mematahkannya. Jadi maksud daripada nasihat orang tua laki-laki tadi kepada anak-anaknya, kita umat Islam ini harus bersatu. Jangan sampai terpecah belah. Sama-sama kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Baik antara Nahdlatul Ulama atau Ahli Sunnah wal Jamaah atau Muhammadiyahnya, jangan sampai ada perpecahan. Karena kita semua menjadi satu, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita terpecah belah. Berbeda pendapat itu wajar, berbeda pendapat. Tapi jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai merendahkan satu dengan yang lainnya. Makanya di dalam sila ketiga dari Pancasila apa? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu tidak mesti sama. Bersatu itu tidak mesti sependapat. Tapi bersatu itu adalah menghargai suatu perbedaan. Itu maknanya persatuan. Jadi kita umat Islam khususnya harus bersatu. Di dalam surga pun kita tidak enak kalau sendirian. Di dalam surga tidak enak sendirian, tidak nyaman sendirian di dalam surga. Makanya rugi orang yang dia itu walaupun sholatnya baik, ibadahnya baik, tahajudnya baik, ibadah-ibadah sunnahnya semuanya dikerjakan, tapi memutuskan tali persaudaraan, maka akan rugi orang tersebut. Sia-sia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, ketika kita sholat berjamaah di masjid, kita dianjurkan untuk bersikat gigi terlebih dahulu, dianjurkan. Apalagi kalau sholat subuh, kita dianjurkan untuk sikat gigi. Apakah sikat gigi itu sampai kepada Allah? Tidak sampai, ya kan? Tidak sampai. Tapi maksud daripada dianjurkan tersebut itu namanya adalah adab. Artinya jangan kau ganggu saudaramu dengan bau mulutmu ketika beribadah. Sampai segitunya ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk kita jangan sampai berbuat yang tidak baik dengan saudara kita. Begitu juga ketika kita sholat berjamaah di masjid, kita dianjurkan memakai parfum. Apakah parfum itu sampai kepada Allah? Tidak sampai. Tapi tujuannya supaya supaya jamaah yang ada di sekitar kita itu merasa wangi ketika kita memakai parfum, sehingga nyaman untuk beribadah. Jadi itu adalah adab, akhlak. Puncak dari semua ibadah, puncak dari semua ilmu itu adalah adab. Makanya adab yang baik inilah yang menyambungkan tali persaudaraan. Jadi sesama saudara muslimin kita harus saling bersatu, jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan pendapat, jangan sampai. Apalagi kemarin kita sudah pilpres ya, udah pilpres, artinya jangan sampai kita terpecah belah. Dikatakan ulama perbedaan pendapat itu adalah rahmat bagi kita, kata ulama. Kita ambil contoh kecil.
kita takbir ketika sholat itu pasti berbeda-beda caranya. Ada yang takbir Allahu Akbar, silahkan. Ada yang takbir Allahu Akbar, silahkan. Ada juga yang takbir yang malas-malas Allahu Akbar. Artinya takbir kan berbeda-beda. Nah, begitu juga di dalam kita berpendapat, boleh berbeda-beda. Yang penting jangan sampai melampaui batas bedanya. Umpamanya takbirnya Allah, nah jangan diumpati. Nah, jadi berbeda pendapat yang wajar boleh, tapi jangan sampai perbedaan pendapat tersebut melampaui batas. Mudah-mudahan kita sesama umat muslim kita bisa sama-sama menjalin tali silaturahmi dengan baik, khususnya saudara terdekat kita. Jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara dekat kita. Mungkin ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tambahan sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sedikit nasihatnya 5 menit. Apa Ustaz?